Halo guys, masih bersama gua Mas Don Gadget. Ini gue mau review compare dari brand ke brand, yaitu brand Vivo dan brand Samsung yang handphone yang lagi laris banget. Ini gue mau compare dari Vivo V29e dengan Samsung A25. Ini sama-sama 5G, harganya sama, penyimpanan sama. Bedanya apa aja sih? Nah, kita langsung cek aja. Ini Vivo V29e 5G di sini, dan ini Samsung A25 5G. Kalau dari segi desain dan ukuran layar di sini masih lebih panjang di Vivo V29. Kalau A25 masih kecil. Dan kalau dari segi baterai di Vivo V29 ini 4800, kalau A25 di sini 5000 mAh. Dan dari untuk resolusi layar kecerahannya di sini sih yang gue lihat ya masih di Vivo V29. Karena di Vivo V29 udah 1150 nits dan ini 1000 nits. Kalau dari untuk pergerakan resolusi layarnya di sini sama-sama 120 Hz dan Super AMOLED. Nah, dari segi desain depan, kalau di Vivo V29 dia udah full layar. Kalau di A25 dia masih ada bezel di atasnya. Nah, dari segi bodi belakang di sini sama-sama frame plastik, cuman kalau ini lebih ke glass, ini ke back plastik kalau A25. Dan ini harganya sama-sama 4.300.000, harganya sama-sama. Tapi kalau gue dari segi lihat desain ya, gue lebih menarik ini sih Vivo V29e. Nggak tahu kenapa ya, dari segi desainnya lebih menarik sih kalau Vivo V29e dibanding si Samsung A25. Nah, gue mau cek lagi di sini untuk tes kameranya. Nah, kenapa berbeda di sini? Karena si Samsung ini untuk kamera belakangnya ini di 48 megapiksel dan si Vivo di 64 megapiksel untuk kamera belakangnya. Nah, ini gue tes yang tertingginya 50. Tetap hasilnya lebih jernih di Vivo V29 dengan harga sama, penyimpanan sama 256 dengan RAM sama 8 GB. Cuman beda di tahun keluarnya aja ya. Kalau di A25 5G ini untuk keluarnya di 2024, kalau Vivo V29e ini 2023. Cuma beda di versi Android. Cuma menurut gua sih masih okean Vivo V29e ya, nggak tahu kenapa. Dari segi desain menarik dia. Ini dia. Gua tes fotonya. Nah, ini dia. Nah, dari pergerakan aja ini lebih lama untuk pengambilannya ya di Samsung A25. Nah, ini hasilnya nih. Sama-sama pakai OIS stabilizer juga di Vivo V29 dan di Samsung A25. Bedanya ini untuk dari segi kamera, kalau Vivo dia belum ada namanya makro, adanya film makro. Kalau di sini di A25 dia udah namanya makro, jadi nggak butuh banget sih sebenarnya makro itu, cuman buat ngambil jarak dekat ya 3 sampai 5 cm. Jadi hasilnya nggak ngeblur gitu. Nah, kalau gua tes video ya, gua tuh bakal tes videonya di sini. Ini sama-sama UHD. Oke, 1800. Tes dulu videonya. Kalian bisa lihat fokusnya. Kalau dari segi kejernihan masih lebih jernih di Vivo V29e, jauh banget dari segi kejernihannya ya dibanding si Samsung A25. Ini yang gue lihat ya untuk dari segi compare-nya. Dan di prosesor
Di Vivo V29 ini pakai Snapdragon 695, di Samsung pakai Exynos 1280. Tapi Samsung untuk nanometernya dia lebih kecil, 5 nanometer, di Vivo 6 nanometer. Cuma beda satu tingkat, cuma kalau dari segi pergerakannya, grafiknya sama-sama cepat sih. Di Vivo, gue mau tes kamera depannya. Ini dia, di Vivo dan di si Samsung. Kalau di Samsung kamera depannya ini 13 megapiksel. Nah, kalau di Vivo untuk kamera depannya ini 50 megapiksel. Nah, ini untuk hasilnya di Vivo dan di Samsung. Lebih berwarna Vivo. Megapikselnya juga lebih besar di Vivo. Dan untuk dari desain, ini sama-sama dua SIM card, speakernya sama-sama di samping, tapi bedanya kalau si Samsung ini masih ada kabel jack untuk headset di A25. Kalau di Vivo ini udah nggak pakai namanya kabel jack, udah nggak ada. Nah, kalau dari segi desain yang gue lihat ya, masih mewahan Vivo V29 ya, dibanding si Samsung A25. Cuma kalau dari segi baterai, cuma beda selisih 200 sih. Di Vivo V29 ini baterainya 4800, di Samsung dia 5000 mAh, cuma beda selisih 200. Menurut gua nggak beda jauh lah. Nah, kalau dari slide fingernya, kalau fingerprint di sini pakai di slide finger, kalau di Vivo ini dia pakai fingerprintnya di layar. V29 jauh lebih mewah banget di V29, fingerprint langsung dari layar. Ini gua udah coba ya, sama-sama full ya. Oh, gua nggak bohong, sama-sama full. Tapi kalian bisa lihat untuk kejernihannya lebih jernih mana, Vivo V29 atau Samsung A25. Ini yang gue lihat masih di Vivo V29. Yang seperti gue bilang tadi, untuk nitsnya ini di Vivo V29 1150 nits dan di Samsung 1000 nits saja. Sama-sama NFC. Nah, ini sama-sama NFC. Sudah muncul NFC-nya, udah otomatis dia di Vivo dan di Samsung A25. Nah, kita langsung lihat, cek pengaturannya. Gue langsung cek pengaturannya. Nah, ini Vivo V29, ini Samsung. Ini pakai Snapdragon, sama-sama octa-core. Di sini juga octa-core juga. Jauh kan? Kalian bisa lihat dari resolusi kualitas warna layarnya aja jauh banget pas kita lihat tes grafiknya. Nah, kalau ini RAM-nya di Vivo V29 8+8 sama seperti Samsung. Samsung juga bisa ditambah. Di Samsung juga bisa ditambah untuk fitur RAM-nya. Coba gua bersihkan dulu. Nah, ini dia. Ada namanya fitur RAM Plus, kalau ini namanya ekspansi RAM di Vivo V29. Penyimpanan sama-sama 256, kalau versi Android di Vivo masih 13, di si Samsung sudah 14. Tapi nggak usah khawatir, itu masih bisa di-upgrade versi Androidnya ya, itu nggak usah khawatir kalian. Itu bakal bisa di-upgrade untuk 13 ke 14. Ini di Samsung, ini Vivo. Nah, itu dia guys. Menurut gua sih di harga yang sama, terus tapi speknya menurut gua lebih worth it masih di Vivo V29e, karena dari segi fiturnya, dari kualitas layarnya dia lebih menang. Ya, cuman beda di chipsetnya aja, beda beda selisih satu. Kalau di Samsung lebih kecil, karena chipset itu kalau semakin kecil dia semakin lebih bagus dan lebih cepat. Cuman ini yang gue lihat dari segi grafik, dan ini sih masih lebih cepat Vivo.
karena di sini pakai Snapdragon 695 dan Samsung pakai Exynos 1280. Harga sama, penyimpanan sama, sama-sama 5G, tapi kalau dari segi desain Vivo sudah full layar, di Samsung masih ada bezelnya. Nah, menurut gue masih Vivo oke sih, cuma beda di kamera belakang. Yang tadi gue bilang ya, kalau di Samsung dia ada kamera 3 ini, satu tambahan makro. Jadi untuk kamera jarak dekat dengan jarak 3 sampai 5 cm. Hasilnya nggak blur. Kalau di Vivo dia hanya dua kamera. Tapi kalian nggak usah khawatir, di sini ada namanya flash lampu di sini. Jadi kalau misal kalian mau buat video di tempat minim cahaya sekalipun, di sini ada cahaya namanya lampu kilatnya. Dan ini bisa diubah-ubah untuk warnanya. Emang kalau dari segi desain si Vivo V29 lebih panjang dan si Samsung lebih kecil. Tapi kalau menurut gue dari segi harga sih masih worth it di Vivo. Karena kalau dari segi kelengkapannya ya di Vivo, dia di dalam standar packing udah dapat namanya semuanya. Cover, terus charger udah, charger udah full. Kalau di Samsung, kalian hanya dapat standar packing handphone dan kabelnya saja. Penyimpanan sama, RAM sama, NFC pula, dan sama-sama 5G. Bedanya di versi Android, Vivo V29 13, Samsung A25 itu di 14. Tapi nggak usah khawatir, itu pasti bisa diupdate untuk Vivo V29 untuk versi Androidnya. Samsung A25. Menurut gue sama-sama bagus, cuma kalau misalnya mau lebih worth it harga yang segitu, ya gue sih mendingan si Vivo V29 karena udah lebih oke banget. Dari segi spek, terus dari segi desain, cuma bedanya sih di desain kamera ya. Untuk kamera belakang di Vivo V29 cuma dual kamera, tapi nggak usah khawatir, dengan dual kameranya ini jauh lebih maksimal ya, dan hasil gambar dan videonya. Kalau Samsung 3 kamera, tambahan kamera makro untuk jarak dekatnya. Oke guys, itu dia yang baru gue sampaikan tentang compare di Vivo V29 dan Samsung A25. Itu sama-sama 5G, RAM-nya 8, penyimpanan sama-sama 256. Kalau Samsung kan ada dua versi, 128 dan 256. Kalau V29 satu versi aja, 256. Tapi harganya sama, 4399. Tapi kalau dari segi kelengkapan, semua Vivo udah ada, cover udah dapat, charger udah dapat, Samsung standar packing, handphone dan kabelnya aja. Nah, kalau kalian mau cari handphone di budget 4 jutaan, menurut gua masih worth it di Vivo V29, dan barangnya emang udah agak susah karena laku banget. Kalau kalian mau compare ya, Vivo dan si Samsung A25, menurut gua sih gua masih megang di Vivo V29e, lebih oke. Nah, itu dia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya.